Wedhus ele Padol Bu nyalon DPR ya. Padolnya wedhus widak. Pripun Pak, rak apa? Tulungi sikilku, anak. Aduh, piye yo? Aku tak telepon anu ya. Mobil siaga. Magelung anu mobil siaga Pak ya. Telepon. Halo, dengan mobil siaga Magelung siap melayani masyarakat. Kerja bagus. Mas, anu rene Mas iki ono kecelakaan. Serius Mas, lokasi mana? Oke. Udah tangke. Ini. Sek. Pak sandale ku walek iki Pak. Diwalek Pak. Aduh, yo ora kaya ono kuwi. Sikilku anu ndasku iki garotak Mas. Aduh ki sarape sampean iki pedhot Pak, kudu operasi Pak. Yo aja dhisik, iki aku butuh ketenangan. Yo ngopi kepengin ngopi sik Pak aku Pak. Walah jebul ngelih to, Bos. Mas niki sampun tekan GWM. Udah meh mangan kopi apa ngombe kopi? Kopi, mangan. Wis sehat, rasa digopong Mas. Sehat. Wah, ono sing nyoget, ono sing nyanyi, mayan iki. Wah, rame kene nang dino Minggu Pak, liburan penuh. Pak, ono anu Pak Kades ora isin kowe. Oke. Bahaya. Iki Pak Kades mau Mas Dio tiba ning dalan kampungku kae. Alek menjere akhir tahun iki arep didandani. Lah iya Pak. Nah mireng-mireng kabar ten televisi niku kok dana desa niku kok miliaran niku kangge nopo Pak? Oh, ya wes ngene-ngene ayo tak jelaske tentang mekanisme penggunaan dana desa. Saiki nunggu sing enak karo ngopi tak ceritani ayo monggo. Wes ben tenang, saiki tak pesen kopi karo ngopi ya. Mbak, nyuwun kopi, Mbak. Nah, Monggo Pak, kopine. Nggih, Mbak. Matur suwun, Mbak. Ayo, monggo tunjuk riyen kopine, Mas Dio. Mas Timbul, tunjuk terkait pertanyaan panjenengan tadi. Jadi gini ya, Dio. Dana desa itu sudah melalui sebuah rencana jangka menengah yaitu RPJMDes kita tuangkan. Kemudian tiap tahun desa melaksanakan RKPDes. Ini untuk apa? Sebagai acuan dasar pembangunan dalam setahun ke depan. RPJMDes itu adalah berisi pembahasan tentang apa yang akan dilaksanakan oleh desa selama 1 tahun. Yang menghadirkan yang pertama BPD dihadirkan, kemudian dari tokoh masyarakat dihadirkan, tokoh agama, Karang Taruna, guru, terus kemudian dari unsur wanita, rumah tangga miskin, semua kita hadirkan, termasuk RT RW untuk membahas RKPDes. Di dalam pembahasan itu, setelah kita sepakati, nanti muncullah APBDes. Ketika kita meresmikan APBDes juga kita hadirkan lagi sehingga semua unsur masyarakat tahu, oh dana yang kita peroleh itu berapa, kemudian akan digunakan untuk apa melalui musyawarah. Setelah jadi APBDes, kita punya kewajiban lagi yaitu memajang atau mengumumkan kepada masyarakat lewat MMT atau apapun di tempat strategis atau di desa yang isinya adalah berapa sih dana yang didapat oleh desa, peruntukannya untuk apa, sehingga masyarakat mengetahui secara rinci, oh dananya dapat sekian, kemudian digunakan untuk ABCD sekian. Jadi masyarakat bisa mengetahui secara rinci bahwa penggunaan dana digunakan untuk hal tersebut. Monggo bisa panjenengan lihat secara langsung. Kemudian setiap akhir tahun hasil pembangunan seperti apa kita pasang lagi. Jadi untuk saat ini sudah ada aplikasi Jaga Desa, yaitu aplikasi Jaksa Garda Desa. Di mana di aplikasi ini setiap desa diwajibkan untuk mengentry setiap kegiatan secara real time, sehingga setiap anggaran akan terpantau secara transparan dan akuntabel. Ini untuk tertib administrasi, juga untuk mencegah potensi-potensi penyimpangan yang ada pada desa. Dan ini pertanyaan Mas Timbul ya, tadi yang di depan rumah panjenengan, di sekitar panjenengan jalan masih rusak. Ya saya maklumi karena kalau panjenengan mengeluhkan, karena informasinya kemarin sudah gotong royong warga ya. Ini saya kasih tahu sedikit bahwa kenapa kok belum dibangun.
Ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 yang dimana dana desa tahap 2 yang belum tersalurkan ditarik oleh pusat sehingga kita tidak bisa bangun. Peruntukannya adalah pemerintah saat ini masih konsentrasi kepada program prioritas pemerintah yaitu pembangunan koperasi desa merah putih atau KDMP, sehingga mohon maaf sekali lagi untuk tahun 2025 ini anggaran yang tahap 2 ini tidak bisa dicairkan. Loh, Pak Kades nak gang kurak dibangun-bangun, lah iki lho kok desa iki BUMDes kok gawe terus. Wes nak sampean pengen ngerti kok neng BUMDes iso bangun terus. Ayo tak temui karo pengurus saya kan ono Pak Wisnu pengurus BUMDes, dia ngasih kerjaan. Ayo tak temui ayo. Pak Wisnu. Pak Kades. Iki wonten Mas Dio niki menanyakan tentang pembangunan Pak Wisnu. Berarti kenapa kok BUMDes bisa membangun seperti ini? Itu adalah hasil murni dari pendapatan kami di BUMDes, yang mana BUMDes itu mempunyai beberapa usaha. Ya, salah satunya yaitu desa wisata yang saat ini Mas Dio ada di sini. Nah, kita juga mempunyai beberapa usaha lain. Hasil dari itu semua itu masuknya ke PAD. PAD yang ada di desa itu sudah kita rapatkan bersama pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat lainnya bahwa hasil PAD itu untuk pengembangan yang ada di desa wisata Magelang ini. Biar lebih jelas, game pena, ayo sambil duduk kita ngopi. Oke? Mulai. Pak, saya mau tanya, kok BUMDes kok bisa dapat penghasilan sebanyak itu gimana, Pak? Nah, jadi gini Mas Dio, kami bersyukur BUMDes Magelang sudah mulai berkembang, maka pendapatannya pun juga alhamdulillah mulai naik. Nah, kami pun juga akan memberikan transparansi kepada pemerintah desa Magelang. Kami laporkan secara akuntabel tiap 3 bulan sekali dengan pengurus BUMDes, 1 semester sekali dengan pemerintah desa, dengan BPD, dengan pengawas, seperti itulah. Nantinya insya Allah tahun depan PAD yang masuk di desa Magelang ini bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti itu ya. Aduh. Nah, doakan saja ya Mas Dio ya, semoga BUMDes di Magelang ini bisa lebih maju lagi. Ya. Telepon, Pak. Oh ya, bentar ya. Halo. Oh iya. Ya, saya dulu ya. Anu ya, sudah dulu ya. Ini istri saya telepon. Ini segera suruh pulang. Iya kan? Iya.